Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfie Putra dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya di sini akan menjelaskan sejarah keperawatan dunia dan di Indonesia. Sebelum itu, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu keperawatan. Keperawatan sendiri merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan psiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditunjukkan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik yang sehat maupun sakit, yang mana ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan seperti penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapat kematian yang damai. Hal ini dilakukan guna membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain seperti dokter itu setara, yang mana tidak ada lagi yang namanya perawat itu asisten dokter. Yang ada hanyalah sebagai mitra kerja antara keperawatan dengan dokter. Oke, masuk ke sejarah keperawatan dan perkembangan keperawatan di dunia. Sejarah keperawatan di dunia ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai saat ini. Mereka membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah di negara Arab. Perkembangan keperawatan mulai maju di sekitar abad 7 seiring dengan lahirnya agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Yang mana perkembangan dan penyebaran agama Islam diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, kesehatan, dan obat-obatan. Selanjutnya, perkembangan perawatan dan pengobatan di negara Cina atau Tiongkok. Bangsa Tiongkok telah mengenal penyakit kelamin diantaranya gonorrhea dan sipilis. Beberapa orang yang terkenal dalam ketabiban seperti Sheng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli dalam penyakit dalam dan telah menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan mineral serta garam. Selanjutnya, keperawatan di benua Eropa. Ada satu contoh tokoh keperawatan, yaitu Florence Nightingale, yang mana dia berpengaruh besar pada perkembangan perawatan di Eropa, khususnya di negara Inggris. Berkat kerja keras dan perjuangan serta perhatian dan dedikasinya yang luar biasa di bidang perawatan dan keinginan untuk memajukan keperawatan khususnya terhadap para korban perang yang pada saat itu terjadi perang salib yang terjadi di semenanjung Crimea, beliau dianugerahi dengan sebutan Lady with the Lamb oleh para tentara korban perang. Dan pada akhirnya di negara Inggris terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam bidang keperawatan, diantaranya seperti pembangunan sekolah-sekolah perawat dan pendirian Perhimpunan Perawat Nasional Inggris atau British Nurse Association oleh Ehrenweg pada tahun 1887. Yang mana perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang ada di seluruh Inggris. Yang mana kemudian pada tanggal 1 Juli 1899 Ehrenweg juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses atau yang disingkat ICN. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada masa itu, negara Indonesia masih dijajah oleh Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC pada sekitar tahun 1602 sampai 1799, penjajah Belanda pada saat itu mendirikan sebuah rumah sakit
yang dikenal dengan nama Binain Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799, yang mana tenaga perawatnya mengambil dari orang-orang pribumi sebagai penjaga orang-orang sakit, yang mana perawat-perawat tersebut memiliki tugas untuk memelihara kesehatan staf dan tentara-tentara Belanda, sehingga pada akhirnya terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Pada masa penjajahan Belanda II, ini pada tahun 1816 sampai 1942, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di daerah Jakarta, yaitu pada tahun 1819. Didirikan rumah sakit State Verband. Kemudian pada tahun 1919, rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang kemudian diikuti oleh rumah sakit rumah sakit milik swasta, yang mana pada saat itu sebagian besar perawatnya itu adalah orang-orang pribumi. Sebagai tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda dan bukan dari Indonesia. Dan jadilah pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi kekalahan tentara Sekutu dan kedatangan tentara Jepang, yang mana sejarah perkembangan kesehatan dan perawatan pada saat itu tidak mengalami perkembangan, malah justru mengalami kemunduran yang sangat drastis. Lalu setelah kemerdekaan pada tahun 1949, telah banyak rumah sakit yang didirikan di balai pengobatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Pada tahun 1962 didirikanlah sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Barulah pada tahun 1985 pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan pada saat itu di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan, dan akhirnya ilmu keperawatan tersebut berkembang sampai menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan di Universitas Indonesia. Beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Beberapa sekolah tinggi kesehatan khususnya keperawatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat besar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk perguruan tinggi negeri maupun yang diselenggarakan oleh swasta yang telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat diploma, sarjana, sampai setingkat doktoral, profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itulah, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain sampai sekarang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.